Halo, berjumpa kembali sahabat Gema. Baik, pernah atau mungkin sering mendengar pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Penggalan lagu ini mengingatkan saya kepada peristiwa ketika Petrus berjalan di atas air, ketika percaya bahwa yang berjalan di atas air adalah Yesus, Sang Guru. Petrus percaya kepada perkataan. Pada zaman ini peristiwa mustahil tersebut di zaman modern ini bisa saja dilakukan oleh kebanyakan orang, sahabat. Karena kecanggihan teknologi, editing, mempertontonkan pertunjukan orang berjalan di atas air. Tetapi sahabat, di zaman Tuhan Yesus yang belum memiliki teknologi secanggih saat ini terjadi peristiwa tersebut. Sehingga menginspirasi manusia di zaman ini bagaimana berjalan di atas air. Hasil rekayasa. Sudah banyak yang mempertontonkan hal itu. Tetapi di zaman Yesus melayani tidak ada rekayasa, sahabat. Ini bisa terjadi karena iman. Ini dapat terjadi karena perkataan. Seperti ungkapan Maria dalam Injil Lukas 1 ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sahabat Gema membiasakan diri membaca Alkitab sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mari kita melanjutkan pembacaan kita minggu ini tentang pertobatan. Tidak lupa saya menyampaikan rasa syukur atas dukungan sahabat kepada channel ini. Tanpa sahabat saya bukan siapa-siapa. Marilah kita menyampaikan rasa syukur kita atas berkat, rahmat serta anugerah yang maha kuasa, sehingga kita dapat beraktivitas, saling menyapa sesama, karena perbuatan baik tidak mengenal strata ras, antar golongan. Siapa saja yang berbuat baik kepada siapa saja, tidak memilih, karena itulah kehidupan sosial sesungguhnya, sahabat. Sebelum kita baca Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyempatkan waktu sejenak membaca Alkitab akan memberikan kesegaran rohani yang pertama. Yang kedua, menjadikan kita orang percaya yang kuat. Yang ketiga, meyakinkan kita akan keselamatan yang sudah kita terima. Yang keempat, membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada anak rohaninya dalam suratnya kepada Timotius yang kedua, pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1. Untuk mengajar. 2. Untuk menyatakan kesalahan. 3. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan 4. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita membaca Alkitab kita hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 1 sampai 16.
pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Perikop kedua, Yesus diurapi. Injil Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Perikop ketiga, Yudas mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mohon maaf sahabat, ada agak sedikit keributan di belakang karena ibu sedang mengemas peralatan dapurnya. Sampai jumpa dalam pembacaan Alkitab esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.